Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami bersyukur karena Engkau menang atas maut. Dan kami peringati hari ini, hari kebangkitan-Mu. Kami percaya Tuhan, kalau Yesus telah bangkit dari kematian, demikian juga setiap kami orang-orang yang percaya kepadamu akan mengalami kuasa kebangkitan yang sama. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami akan renungkan firman-Mu. Urapan Roh Kudus yang memenuhi kami, pimpin kami dari awal sampai akhir. Mari Tuhan Engkau berperkara di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita masuk di Minggu Paskah, hari Paskah. Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa Paskah itu mula-mula adalah peringatan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, di mana untuk bisa keluar dari perbudakan Mesir harus ada yang namanya tulah-tulah dulu. Ya, karena apa? Karena kekerasan hati Fir'aun, sehingga akhirnya ada 10 tulah, dan tulah yang terakhir ini yang akhirnya membuat Fir'aun menyerah, yaitu apa? Dengan anak sulung mati. Tetapi untuk umat Israel, dia beroleh selamat. Sesungguhnya itu bukan hanya untuk Mesir. Maksudnya bukan hanya untuk orang Mesir. Semua orang yang ada di daerah itu termasuk untuk orang Israel. Tetapi Tuhan memberikan keselamatan untuk Israel dengan cara mereka harus mengorbankan domba, darahnya dioleskan di ambang pintu. Nah, kalau ada darah yang di ambang pintu, disitulah malaikat tidak masuk, melainkan melewati begitu saja. Passover, dilewati. Jadi dilewati dari kematian. Demikianlah yang terjadi. Nah, ketika kita orang-orang perjanjian baru, ya kita semua, itu juga merayakan Paskah. Tapi Paskah kita beda dengan orang Yahudi pada masa lalu, karena kita tidak memperingati keluarnya Israel dari Mesir, tapi kita memperingati bagaimana Tuhan Yesus sudah melewati kematian dan hidup. Amin. Nah, bukan hanya itu, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya dengan darah yang tercurah seperti domba yang disembelih pada waktu Paskah Perjanjian Lama. Jadi dengan kematiannya, dengan darahnya kita ditebus sehingga maut tidak menghampiri kita. Amin. Ya, setelah peristiwa Jumat Agung kita peringati yang lalu ada istilahnya Sabtu Sunyi, ya, tetapi hari ini hari kemenangan. Coba kita lihat Lukas 24 ayat 1 sampai yang ke-8. Lukas 24 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu." Jadi peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus
itu ada dalam sejarah umat manusia. Ada orang yang bangkit dari kematian, ada. Salah satunya Lazarus misalnya. Juga ada anak muda di Nain, ya, di perjanjian lama juga ada anak janda itu juga hidup. Tapi mereka semua yang bangkit atau hidup dari kematian akhirnya mati lagi, betul nggak? Lazarus kan mati lagi. Tetapi Yesus tidak. Dia bangkit kembali dan akhirnya dia naik ke surga. Ini bedanya. Jadi makanya Yesus dikatakan sebagai yang sulung. Artinya yang pertama-tama bangkit dan naik ke surga. Dan kita semua orang-orang percaya akan mengalami hal yang sama. Yaitu mengalami kebangkitan dan hidup yang kekal. Nah ini jadi catatan penting. Saya tadi malam ikuti satu dialog di YouTube ya kalau salah ya. Itu tentang kebangkitan Yesus. Saya mendapati fakta yang luar biasa. Ternyata peristiwa penyaliban sampai kebangkitan Yesus itu pun ada dalam sejarah umat Israel di sana. Sana apa sana ya? Berdua ya, jangan jauh sana. Nah, bahkan disebutkan dalam kitab Talmud, apa itu? Itu kitabnya orang Yahudi. Itu pun memuat hal yang sama. Ada peristiwa itu. Jadi itu bukan dongeng. Jadi peristiwa Yesus disalibkan, dikuburkan, bangkit dari kematian itu bukan dongeng, dipaido keneng, bukan. Itu adalah fakta sejarah. Mungkin berapa waktu lalu saya pernah tayangkan ya. Jadi kuburnya. Ya. Jadi Yesus bangkit, faktanya yang pertama jelas adalah batu itu sudah terguling. Jadi sebagai pengetahuan buat kita, kubur pada masa itu di Israel itu tidak seperti di sini. Di sini duduk dalam tanah, nanti peti mati dimasukkan, terus ditutup tanah lagi ditimbun, gitu kan? Di sana tidak. Kuburan di sana itu berupa gua-gua batu di lereng-lereng bukit biasanya. Nah, disitulah kubur itu. Jadi ketika ada orang meninggal dimasukkan ke dalam, lalu pintunya ditutup. Ya, biasanya itu batu bundar besar itu dipakai untuk menutup. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam kitab Matius bahkan dikatakan disegel dan dijaga prajurit. Kenapa? Karena mereka mendengar bahwa Yesus pernah berkata di hari ketiga dia akan bangkit. Nah, karena itu ada penjagaan. Nah, mereka nggak percaya itu. Takutnya apa? Ada dua kemungkinan. Nek bener-bener bangkit membahayakan posisi mereka. Jangan-jangan Yesus bangkit menghimpun kekuatan, melawan kekuasaan Romawi ataupun kekuasaan kerajaan Herodes. Wah, nanti kacau nih. Karena pengikutnya banyak. Kemungkinan kedua, mereka tidak percaya. Nggak mungkin orang mati kok bangkit. Tapi nanti jangan-jangan dibikin cerita nih. Nanti murid-muridnya ngambil mayatnya, disimpan di tempat lain, terus diaku, hei itu sudah bangkit, nggak ada isinya tuh kuburnya. Lalu akhirnya menghimpun kekuatan lah pengikut-pengikutnya untuk melawan pemerintah. Itu gosip, hoax, apalah istilahnya pada masa itu. Berita itu beredar, saudara baca di kitab Matius. Nah, tetapi pada peristiwa pagi itu penjaganya gemetar karena ada gempa, ada suasana yang mencekam sekali. Mereka nggak berdaya. Ternyata kubur itu tutupnya atau pintunya, batunya terguling dengan sendirinya. Malaikat Tuhan mungkin yang melakukan itu. Lalu yang terjadi kemudian apa? Yesus bangkit. Ketika perempuan-perempuan itu sampai di sana, sudah terbuka. Dan sudah tidak ada lagi jenazahnya. Yang ada tinggal kain kafan. Ya, tradisi di sana itu dikenakan kain kafan. Ya, tinggal itu saja. Loh, kok hilang? Neng ngendi? Itu jadi berita yang luar biasa. Bahkan murid-murid Yesus yang sudah bersama-sama dengan Yesus sekian waktu saja, mereka meragukan itu. Masa? Petrus lari ngecek. Dan nanti ada satu murid namanya Thomas. Dia berkata apa?
sebelum aku mencucukkan jariku ke lubang paku di tangannya itu atau di kakinya, aku tidak akan percaya. Loh ini loh, padahal dia dengar loh. Yesus mengatakan berulang-ulang kali bahwa Yesus nanti akan disalibkan, mati dan bangkit kembali. Tetapi nampaknya itu tidak membuat dia beriman atas perkataan Tuhan Yesus itu. Sehingga akhirnya Yesus menampakkan diri. Ya, nanti minggu-minggu ini adalah minggu-minggu penampakan diri Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Lalu apa? Ayo, ndang. Duleken iki lho jawabannya gitu loh. Bekas ini. Baru Thomas percaya. Dan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi iman itu bukan dari melihat, tapi dari mendengar. Sebetulnya mereka sudah mendengar. Tetapi masih ada murid yang mengatakan, aku gak percaya. Sebelum membuktikan sendiri, sebelum aku mencucukkan jariku ke lubang bekas paku. Nah ini loh, padahal dia dengar kan. Karena apa? Begitu banyak hal mempengaruhi mereka. Peristiwa penyaliban Yesus adalah peristiwa yang sangat emosional sekali. Sehingga orang-orang begitu, orang bilang kalut. Begitu sedih, takut, cemas, dan macam-macam. Tetapi kemudian Yesus meneguhkan iman mereka kembali. Ya, jadi kebangkitan Yesus itu betul-betul terjadi karena ada banyak saksinya. Yang pertama menyaksikan tentunya adalah prajurit itu. Walaupun dia nggak berani mendekat. Kok bisa seperti pintunya buka sendiri, kok gempa bumi kencang sekali? Ya itu peristiwa yang dialami. Lalu perempuan-perempuan, ada Maria Magdalena, ada Salome, ada Maria Ibu Yakobus. Terus ada juga murid-murid. Bahkan nanti akan menampakkan diri ke murid-muridnya. Artinya satu perkara itu sah ketika ada saksi. Bukti dan saksi ya kalau pengadilan. Buktinya apa? Buktinya kubur kosong. Buktinya kain kafannya nggak ada lagi jenazahnya. Saksinya siapa? Ya tadi murid-muridnya. Karena bukannya satu orang. Nanti kalau kita lanjutkan kisahnya nanti sampai pada hari kenaikan Tuhan Yesus. Dia menampakkan diri ke murid-murid dan dia naik ke surga. Artinya adalah apa? Perkara ini sah. Karena apa? Memang ada bukti dan saksinya. Bahkan tercatat dalam literatur. Termasuk dalam kitab suci. Saya kemarin dengar penjelasannya Pak Bambang Nurseno. Sekalipun kita nggak punya Alkitab. Sekalipun orang nggak mau mendasarkan diri karena Alkitab katanya dipalsulah atau segala macam. Tetapi fakta sejarah itu ada di Israel sana. Peristiwa itu betul-betul terjadi. Ya, jadi yang tertulis ini benar. Peristiwa dari penyaliban sampai kebangkitan itu betul terjadi. Jadi nggak ada alasan untuk tidak percaya. Nah, Yesus bangkit membuktikan yang pertama, dia Tuhan. Dia nggak bisa ditahan oleh kematian. Dia maha kuasa. Amin. Bahkan dia berkuasa mengalahkan yang kedua, maut. Maut dikalahkan. Artinya ada kemenangan. Kalau Yesus gak pernah bangkit, sia-sialah kita percaya. Tapi fakta sejarah membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Yang berikutnya apa? Kebangkitan Yesus itu menggenapi nubuatan dan perkataan Tuhan Yesus sendiri. Jadi apa yang dikatakan bahwa anak manusia akan ditangkap, akan disalibkan, dikuburkan, bangkit kembali. Yesus sudah katakan. Dan itu digenapi. Itu terjadi. Karena Yesus bangkit. Karena Yesus hidup kembali. Maka ada hari esok. Ada pengharapan buat kita orang-orang yang percaya. Amin. Artinya apa? Ada perdebatan memang pada masa itu tentang kehidupan setelah kematian. Ada sekelompok orang mengatakan tidak ada itu kehidupan setelah kematian. Sekelompok yang lain mengatakan ada. Tetapi Yesus membuktikan. Yesus pernah mengalami kematian tapi hidup kembali. Artinya memang ada kebangkitan atas orang mati. Jadi nanti setelah Yesus datang yang kedua kali akan masuk ada masa namanya masa penghakiman. Dia akan menghakimi orang yang hidup, yang masih hidup pada masa itu, dan yang sudah mati, yang sudah dikuburkan.
itu akan dibangkitkan kembali, dan pada masa itu nanti mereka lebih dulu akan dihakimi. Nek kita hidup benar ngikuti firman Tuhan, percaya Yesus, ya berarti sudah ada tempatnya, surga. Sementara yang di luar itu, karena Yesus pernah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Bapa di mana? Surga. Kalau tidak melalui aku. Jadi hakimnya yang memutuskan. Yesus akan datang sebagai hakim yang memutuskan perkara. Jaksa boleh nuntut seperti apapun. Pengacara boleh membela seperti apapun. Keputusan di tangan hakim. Amin. Dan Yesus hakim. Hakime itu istilahnya sudah membeli hidup saudara dan saya. Dia sudah bayar hidup saudara dan saya. Yang artinya dia sudah menyelamatkan saudara dan saya. Ketika diputus pengadilan, oh Pak Hakimnya Tuhan Yesus, tenanglah kita. Karena kita percaya kepadanya, sudah menerima akan anugerah keselamatannya dijanjikan itu. Amin. Saya percaya langsung gedok palu, dek sana, dek sana, dek sana. Yang nggak percaya, wah sana misalnya gitu. Ya, jadi ini hal yang harus kita pahami sama-sama. Kebangkitan Yesus bukti kemenangan. Maut saja dikalahkan, apalagi hal yang lain. Kuasa maut itu kuasa yang tidak bisa ditahan oleh siapapun. Ya, yang namanya kematian itu siapa yang bisa menahan? Nggak ada. Tapi Yesus bisa mengalahkan. Jadi ceritanya ketika Yesus salib, dia turun ke alam maut. Loh, kok kesana ngapain? Bukankah firman-Nya berkata semua manusia itu berdosa kan? Upah dosa maut. Yesus Tuhan tapi jadi manusia. Dan dia bisa juga mengalami kematian jasmani. Turun ke alam maut rohnya. Dan di sanalah alam maut dikalahkan. Sehingga di hari ketiga dia bangkit lagi. Nek dia bangkit dari kematian, bangkit dari kuasa alam maut, maka yang terjadi alam maut sudah porak-poranda. Orang-orang yang percaya Yesus tidak akan masuk ke sana lagi. Artinya kita di atas kuasa maut. Maka dia mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Gitu kan. Artinya apa? Sebetulnya kita ini sudah di atas itu. Tetapi karena kita masih punya daging, ini loh. Lah inilah yang mati suatu saat nanti. Orang ngelungsungi ya. Ya, saya sampaikan umurnya sampai berapa? Satu si pengpengan. Bahkan ya tidak jarang umur itu masih kecil aja bisa dipanggil Tuhan. Kita nggak pernah tahu berapa umur. Tetapi bukan itu yang menentukan. Bukan seberapa lama engkau ikut Tuhan yang menentukan engkau bisa masuk surga atau tidak. Yang menentukan adalah Yesus dah bangkit dari kematian. Engkau yang percaya kepada Yesus setia sampai garis akhir, maka engkau akan terima anugerah keselamatan dan hidup yang kekal. Amin. Jadi bukan berapa lama, mungkin baru sehari, bahkan mungkin baru semenit. Dia bertobat tiba-tiba dia mati. Yang panjang dosanya tidak diperhitungkan. Orang yang disalib bersama dengan Yesus salah seorangnya selamat loh. Dia penjahat loh. Penjahat kelas kakap. Yang dihukum mati itu adalah penjahat yang sudah tidak diampuni kesalahannya. Dua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus itu orang yang kejahatannya sudah tidak diampuni oleh negara pada masa itu. Mungkin mereka perampok, kelas kakap, pembunuh, pemberontak. Biasanya seperti itu. Orang yang makar terhadap negara itu bisa dihukum mati pada masa itu. Dan hukuman yang berlaku pada masa itu adalah salib, kalau hukuman mati. Dan biasanya itu yang disalib itu jumlahnya ganjil. 3, 5, 7. Dan yang paling dianggap berat kesalahannya itu yang tengah. Ini tradisi mengatakan itu. Yesus tengah. Berarti Yesus dianggap paling berbahaya. Saya pertanyaannya, bahayanya yang ngendi loh? Sampai Pontius Pilatus saja cuci tangan. Karena apa? Aku gak mendapati kesalahan orang ini yang layak untuk dihukum mati. Makanya dia memberikan hukuman alternatif sebelumnya. Yaitu apa? Hukuman cambuk atau didera.
Padahal undang-undang pada masa itu, kalau orang sudah dihukum cambuk, tidak boleh dihukum yang lain. Tapi Yesus mengalami semuanya. Sudah dicambuk, masih juga disalib. Dan sejarah tidak menemukan yang seperti itu kecuali satu ini, Yesus. Udah dicambuk itu dibebaskan harusnya. Tapi Yesus tidak. Bayangkan seberapa bahayanya Tuhan Yesus ini. Pada selama hidupnya, dia itu nyembuhin orang sakit, ya toh? Bahkan hidupkan orang mati. Dia bikin banyak mujizat. Memang yang dianggap berbahaya karena apa? Pengikutnya banyak. Dianggap berbahaya karena apa? Perkataannya. Ini yang menganggap bahaya sebenarnya bukan pemerintah. Tetapi apa? Imam, mereka tersaingi, kalah populer, dan dianggap pengajarannya berbahaya. Padahal yang diajarkan Yesus itu adalah hukum Tuhan, termasuk dalam hukum Taurat pun dia sampaikan. Maka Yesus berkata, aku tidak meniadakan hukum Taurat tapi menggenapi. Contoh, jangan membunuh, itu kan hukum Taurat kan? Yesus tidak mengatakan jangan bunuh gitu lagi, enggak. Siapa yang membenci saudaranya, ia adalah seorang pembunuh manusia. Bayangkan, anyel baik, loh dipadake karo pembunuh. Tuhan menekankan ini bukan hanya hukum tertulis, tetapi hukum roh, lebih dalam lagi. Karena itu Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Yesus dibenci. Fitnahnya muncul, hoaxnya muncul. Ya, pemerintah, pengadilan segala dipengaruhi semuanya oleh orang-orang itu. Sehingga terpaksa mereka cuci tangan. Pontius Pilatus yang terakhir memutus ya. Herodes pun nolak, wah tidak bisa ini dihukum mati. Cuma gitu kok dihukum mati. Ya, terakhir Pontius Pilatus cuci tangan. Artinya apa? Enggak. Aku enggak mau tahu. Tetapi lihat apa yang dikatakan orang Yahudi. Orang-orang yang salibkan dia. Dia berkata apa? Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami. Saudara tahu di tahun berapa ya? 40-an berapa? 43 atau berapa? Terjadi peristiwa Holocaust. Baru tahun kemarin kan? Mungkin ada yang umurnya kelahiran sebelum tahun 45? Ada enggak ya? Enggak ada ya. Udah sepuh mesti. Nah, Indonesia udah merdeka itu mungkin ya. Peristiwa Holocaust adalah peristiwa pembunuhan genosida terbesar. Di mana orang Yahudi tidak hanya di wilayahnya sendiri di Israel, di Armenia, di banyak tempat dibunuh besar-besaran. Kalau suatu saat kalian bisa pergi ke sana, ziarah istilahnya atau ke Holy Land, itu ada tempat museum besar sekali. Di situ dikenal dengan Museum Holocaust. Apa itu? Peristiwa pembantaian terbesar. Karena mereka pernah berkata, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami. Dan terjadi kemudian kematian tuh berapa orang itu. Ngeri. Suasana kalian masuk ngeri sekali. Karena apa? Di situ sudah mulai ada video. Beberapa rekaman videonya masih hitam putih. Memang sudah hitam putih semua ya. Dan diceritakan orang-orang diangkut, anak kecil diseret, dilemparkan ke dalam kubangan, ditembakin. Videonya ada anak itu pakai baju. Bajunya beneran ada di sampingnya. Ada kotak besar isinya baju, sepatu. Yang ada di videonya bukan film rekaan tapi dokumen. Itu video nyata rekaman zaman dulu lengkap dengan suara jerit tangisnya. Di situ sepatunya, di situ bajunya, anak itu sama ya. Ya di film dia itu yang dipakai pas ditembak. Ada di situ masih bekas darahnya juga ada. Suasana sangat-sangat ngeri. Hati-hati dengan ucapan. Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami. Sembrono sekali. Ya, jadi sekali lagi kita bersyukur karena darah Yesus justru menghapus dosa kita. Kebangkitan Yesus itu adalah bukti bahwa nanti setelah kematian kita pun akan dibangkitkan. Bahkan kita akan mengalami hidup yang kekal. Amin. Ya, jadi segala pelayanan Tuhan Yesus yang luar biasa selama dalam dunia itu puncaknya ketika dia memberikan nyawanya di atas kayu salib. Tetapi lebih dari itu, akhirnya dia turun ke alam maut. Alam maut dikalahkan. Artinya guyonan saya gini, guyonan saya. Suatu saat misalnya saya nyasar
Karena orang mati gak ngerti dalannya asal. Ini kok panas-panas gini, ada penjaga. Masuk. Semua orang akan disuruh masuk. Saya akan berkata, saya suruh masuk situ. Enggak, saya mau ke surga. Loh, kamu siapa? Aku ini pengikut Yesus. Aku sudah ditebus dengan darah Yesus. Saya yakin penguasa neraka. Oke, jangan ke sini. Gitu. Itu bayangan saya waktu kecil. Dan saya bayangin, loh gitu kan. Yesus kan sudah mengalahkan alam maut. Siapa membawa nama Yesus masuk ke sana? Alam maut, jangan ke sini. Jangan sini. Bukan sini tempatmu. Karena apa? Penguasa alam maut atau neraka sudah dihancurkan, dikalahkan oleh Yesus. Jadi orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus tidak akan ke sana, melainkan ke surga, ke tempat yang kudus di surga. Karena hidup kita sudah dikuduskan, ditahirkan. Kebangkitan Yesus membuktikan kemenangan dari maut. Maut saja dikalahkan, apalagi hal-hal yang lain dalam dunia. Jadi maut yang harusnya kita terima nanti sudah dikalahkan oleh Yesus. Artinya saudara dan saya tidak perlu mengalami itu. Perlu saya sampaikan juga, bukan hanya bicara maut, termasuk hidup kita dalam dunia ini sudah ditanggung oleh Yesus. Kalau engkau bawa namanya, makanya nama Yesus nama di atas segala nama, segala kuasa tunduk. Saya pernah sampaikan bahwa satu kali saya ikut sebuah seminar dan dikatakan nama Yesus nama di atas segala nama. Saya waktu itu bertanya, kalau danyangin yang di sogo sana, itu apa ya wedi dengan nama Yesus? Jujur saya tanyakan. Saya ingat namanya pendeta siapa, belakangnya Awon Datu. Beliau sampaikan apa? Oh iya, saya mau buktikan. Dan saya buktikan betul. Wow, dalam nama Yesus. Saya baru tahu belakangan. Katanya nek sembarangan menunggui nganggo apalagi demok-demok benda-benda tertentu. Itu iso sawanen atau kerasukan. Saya nggak ngalami. Cuman malamnya baru saya teror dengan roh macam-macam itu. Tetapi setelah saya tahu kebenaran, kita nggak perlu takut. Selama kita punya nama Yesus, kita berkemenangan. Amin. Maut saja dikalahkan kok. Apalagi kuasa-kuasa roh apapun yang di dunia ini, semua dikalahkan oleh nama Yesus. Karena itu selalu pegang Yesus dalam hidupmu, jangan pernah lepaskan. Amin. Saat engkau takut, berserulah kepada Yesus. Saat engkau khawatir, datanglah pada Yesus. Saat bebanmu berat, datang pada Yesus. Dia sudah kalahkan semua apapun yang berat, termasuk kematian. Apalagi hal-hal yang lain. Kemarin kita sampaikan, ia yang tidak menyayangkan anaknya atau Yesus Kristus, ia juga akan mengaruniakan segalanya bersama-sama dengan dia. Artinya apa? Segalanya. Kalau kita baca, semua penderitaan Yesus ada maknanya, termasuk bilur-bilur bekas cambukan itu. Oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh. Itu nanggung sakit kita loh. Engkau yang sakit, perkatakan dengan iman. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku sembuh. Kok belum? Ulang lagi, imani. Pegang bagian tubuhmu yang sakit dan katakan, oleh bilur-bilur dalam nama Yesus, aku sembuh. Bilur Yesus menanggung sakitku dan aku terima kesembuhan. Perkatakan terus dengan iman. Ucapkan sampai telingamu dengar. Ingat, iman timbul dari pendengaran. Saudara sendiri yang harus mengatakan itu. Dan ingat, apa yang kau katakan itu ketika yang kau sampaikan itu firman Tuhan, engkau sedang menghunus pedang. Roh macam-macam yang bisiin singa yang mengaum-ngaum yang membuat kita jadi lemah. Saat engkau hunus pedangmu, engkau hayunkan pedangmu. Ketika engkau mengatakan, dalam nama Yesus, oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Karena firman-Nya mengatakan itu. Aku pegang janji Tuhan. Dalam nama Yesus. Engkau seperti mengayunkan pedang dan menghancurkan musuh. Itu contohnya. Ya, jadi tidak cukupnya, oh ya firman itu enggak. Engkau harus imani, engkau harus nyatakan. Saat engkau merenungkan dapat rema. Rema itu engkau yakin Tuhan berbicara kepadamu. Mulai lakukan itu. Ucapkan itu, perkatakan itu. Besar kuasanya. Saya mengalami sendiri, berhadapan dengan tuyul nyata depan mata. Saya pernah sampaikan berulang kali kesaksian itu. Tengking sekali lalu, dua kali lalu, ternyata apa? Aku harus membangun imanku. Setelah yang ketiga, jadi asap di kamar saya. Tonggoku kehilangan kabeh. Keluarga saya enggak. Kenapa? Itu nyata. Ada kuasa dalam nama Yesus. Yesus bangkit, engkau punya hari depan. Engkau punya pengharapan. Tenang, gak usah takut. Kalau Yesus gak bangkit, sia-sialah kita. Waduh, Yesus gak bangkit. Nah, dia aja gak bangkit, bagaimana dengan kita? Dia aja gak bisa ke surga, bagaimana dengan kita? Yesus ke surga loh. Karena itu kita punya harapan.
Percayalah, yang tahu jalan ke surga adalah Dia yang dari surga. Amin. Siapa? Tuhan Yesus. Dia datang dari surga, Dia kembali ke surga. Dia tahu jalannya. Saat Dia datang kembali nanti, kita sedang menantikan kedatangannya, Dia akan bawa kita kembali ke sana. Ingat sekali lagi, kebangkitannya adalah kemenangan. Dan kemenangannya kemenangan buat kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya sungguh kebangkitan Yesus Kristus mengalahkan alam maut adalah bukti kuasa Tuhan. Dan kami juga percaya kalau Yesus bangkit dari kematian, kuasa kebangkitan juga boleh terjadi atas setiap kami. Sehingga kami tidak ada alasan untuk takut dan khawatir akan hidup kami. Yesus bangkit, Yesus hidup, maka ada hari depan buat kami. Ada pengharapan buat kami. Sebab kami percaya Tuhan Yesuslah yang menolong dan menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu meneguhkan iman kami. Untuk kami setia, untuk kami mengikut Tuhan sampai garis akhir hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah mengalahkan alam maut, Engkau akan membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Roh Kudus, mari Tuhan Engkau berbicara secara khusus, secara pribadi buat setiap kami. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan ini. Dan jadikan kami orang-orang yang percaya dan melakukan firman. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin.